Puji Tuhan, Shalom saudara. Kasih Kristus buat semua kita yang hadir, boleh menerima kesempatan lagi kebenaran firman Tuhan. Saudara ya, saudara, ini dalam new normal yang disampaikan oleh pemerintah, kita bisa beribadah kembali, saudara. Tapi kalau untuk pegadaian tetap normal aja. Amin. Nggak pakai ini. Duduknya itu begini-begini. Kita percaya Tuhan melindungi kita. Amin. Setelah kita baca dalam Wahyu 22 ayat 17. Wahyu 22 ayat 17, kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. Ya, saya ulang, Wahyu 22 ayat 17. Kalau sudah menemukan, kita baca dengan keras bersama-sama ayat ini, saudara. Wahyu 22 ayat 17. Yang sudah menemukan katakan amin. Bersama dengan yang di rumah juga kita akan membaca. 2, 3. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Haleluya. Nah, saudara ya, ini satu tawaran yang luar biasa dari Tuhan. Sebab siapapun yang mau boleh ambil air kehidupan. Bagaimana, saudara? Cuma-cuma, gratis. Di masa pandemi corona ini, masa krisis, rekan-rekan saya sampai ada yang tutup usahanya karena nggak bisa bayar utang, jadi tutup. Ya, dan saya percaya juga ada beberapa orang yang usahanya sampai tutup. Yang dagang kelontongan masih oke, tapi yang dagang lain, waduh, diambang tutup. Banyak pabrik-pabrik juga yang bangkrut di seluruh dunia loh. Di tengah-tengah krisis yang begitu hebat, sudah begitu BPJS naik untuk Indonesia. Saya bayar listrik 1 juta, baru kali ini saya bayar 1 juta. Wah, di tengah kesulitan semakin sulit rasanya. Ya, saya tetap berdoa kepada Tuhan, Tuhan mampu mengerjakan sesuatu yang ajaib. Saudara, di tengah-tengah krisis yang begitu hebat, permintaan dari masyarakat di Indonesia nih 900 watt dan 450 watt katanya token bisa gratis, gitu ya. 900 watt 50% dapat potongan, 450 watt digratiskan. Nah, yang namanya gratis itu rasanya bagaimana? Wah, dicari. Lagi krisis yang namanya gratis malah dicari, betul ya? Betul nggak, saudara? Kalau restoran baru buka gratis, rame. Tapi nggak boleh, pandemi nggak boleh, nggak boleh buka restoran. Jadi apapun yang gratis itu pasti dicari. Yang kalau di mall itu namanya salek, nah itu dicari, nggak gratis tuh salek, diskon doang dah, dicari. Apalagi yang namanya gratis, cuma-cuma dicari pasti. Tapi lucunya, ajakan ini sudah disampaikan ribuan tahun lamanya disampaikan. Ajakan yang dikatakan, marilah. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, semua orang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan. Harusnya kan rebutan ya, betul ya? Tapi kenyataannya enggak. Sedangkan yang diambil itu air kehidupan. Di tengah-tengah pandemi corona yang banyak kematian di mana-mana, perlu orang hidup. Bayangin ya, kalau kena tetes air ini hidup, wah namanya air kehidupan. Nah, gitu. Itu gambarannya. Tapi mengapa enggak banyak orang tidak tertarik? Padahal ini gratis, airnya pun air kehidupan loh. Puji Tuhan, saudara tertarik.
Tapi tertariknya sejauh mana nih? Sebab ada orang yang tadinya dia ada di kehidupan, dia percaya kepada Yesus sebagai sumber air kehidupan, tetapi dia meninggalkan Tuhan. Enggak satu dua loh, begitu banyak orang. Jadi kok daya tariknya kurang, saudara. Kira-kira untuk banyak menarik orang, caranya gimana, saudara? Kalau kita punya produk usaha menarik orang, bagaimana caranya? Promosi, pasang iklan. Oh, kayaknya promosinya kurang. Gimana promosinya kurang? Anak-anaknya kurang mempromosikan. Siapa itu anak-anak Tuhan? Kita kurang mempromosikan. Yang banyak kita promosikan adalah diri kita. Kitanya yang populer, kitanya yang dipromosikan. Dagangan kita yang dipromosikan. Ya, betul nggak, saudara? Bukan Tuhan Yesus. Yang kita promosikan adalah keluarga kita, anak kita tuh yang hebat. Nah, nggak salah sih. Cuman ya begitu jadinya. Banyak orang yang akhirnya tidak berkesan dengan air kehidupan yang cuma-cuma. Saudara, kita baca dulu sumbernya ini dari mana nih air kehidupan. Kita baca ayat 1 dari Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat 1, yuk tolong dibaca. Ya, saudara ya. Wahyu 22 ayat 1. Ya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Sungai air kehidupan ditunjukkan kepadaku. Di sini adalah Rasul Yohanes, saudara ya. Terus yang jernih bagaikan kristal. Yang jernih bagaikan kristal. Itu jernihnya sangat luar biasa. Saudara, terus kan? Dan mengalir keluar dari tahta Allah. Nah, mengalir keluar dari tahta Allah. Jadi sumbernya itu adalah tahta Allah. Terus? Dan tahta anak domba. Nah, ini sumbernya, persoalannya, saudara. Tahta Allah dan tahta anak domba. Ayat 2, perhatikan. Di tengah-tengah jalan kota itu, Iya, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, iya, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah. saudara perhatikan, di seberang menyeberang dari sungai itu, di tepi sungai itu ada pohon-pohon yang begitu rindang dan bagus. Tidak sekedar pohon biasa ini. Mari terus. Pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Berbuahnya 12 kali. Namanya hidup, dia berbuah 12 kali terus. Tiap-tiap bulan sekali. Tiap-tiap bulan sekali. Wow. Terus kan? Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa. Daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Wow. Ya, cukup saja. Jadi saudara perhatikan, karena sungainya sungai kehidupan, apa yang dialiri sungai itu menjadi hidup. Dan pohon-pohon di seberang kiri dan kanan dari sungai itu, saudara, bukan pohon-pohon biasa, tapi pohon-pohon di mana buahnya itu, buah itu adalah hasil. Hasilnya itu tiap-tiap bulan ada. Namanya hidup, saudara. Jadi nggak pernah, kalau kita kan kadang-kadang bulan ini tekor, bulan depan untung sedikit, bulan depan lagi tekor, bulan depan lagi tekor. Nah, kita bolak-balik begitu, ada tekor, ada untung sedikit, ada untung banyak, tapi tekornya banyak. Tapi enggak, tiap-tiap hari menghasilkan buah. Tiap-tiap hari kalau ada pekerjaan, karena buah itu adalah hasil dari sebuah hasil. Buah itu hasil. Apa yang kita hasilkan karena kita bekerja, kita menghasilkan. Saudara bekerja, ada hasil. Tiap-tiap bulan. Ya, amin, saudara. Kan bisa juga tutup buku tiap bulan, atau bulan ini kita lihat berapa untungnya, berapa ininya. Biarpun tiap-tiap hari ngitung bagi pedagang ya. Tapi tiap bulan ada, bulan ini dapat begini. Karena juga misalnya kita kredit sana kredit sini, itu pasti bayarnya kebanyakan per bulan. Jadi tiap bulan ada hasil, ada kehidupan. Lalu kemudian tidak hanya itu saja, daunnya menjadi obat dan menyembuhkan bukan 1-2 orang. Apa ayat berkata? Bangsa.
bangsa. Cukup untuk seluruh bangsa. Pohon dari sungai kehidupan itu, pohon-pohon dari sungai kehidupan itu cukup untuk semua bangsa. Wow. Ini dalam pandemi corona ini sudah hampir obat-obatan habis. Bahkan mungkin pernah habis lah. Kewalahan semua yang namanya garda depan dokter dan suster. Bahkan banyak beberapa dokter dan suster karena stres tinggi meninggal juga kena virus corona. Semakin berkurang. Orang-orang yang menolong semakin berkurang. Sebab tidak boleh orang awam untuk menolong. Bayangkan ya, di seluruh dunia. Bahkan dokter-dokter yang disebut profesor itu udah ada yang meninggal, banyak yang meninggal. Jadi dunia ini sedang kekurangan dokter. Jadi kalau yang dokter baru ini kedepannya ini wah gemilang ya. Dulu banyak orang ini sebelum virus ya, jadi dokter, banyak dokter apa belakang di mana-mana, betul ya. Sekarang dokter dicari karena banyak dokter yang mati. Lagi naik kan? Saya jadi dokter. Nah, di dalam Kristus obat-obatannya, stok obat-obatannya yang namanya pohon kehidupan dari daun-daunnya itu menghasilkan kesembuhan buat bangsa-bangsa. Amin, saudara. Amin. Ini luar biasa. Tapi yang suka, yang respon sedikit. Udah cuma-cuma. Sebut saja ini produknya produk unggulan. Saudara, hasilnya dahsyat, dipakai untuk kesembuhan, ada hasil yang tiap bulan terus berbuah, tidak ada kematian, tidak ada bangkrut, tidak ada kata bangkrut. Yang ada adalah berhasil terus tiap bulan. Nah, tapi kenapa nggak merespon? Memang karena yang menyerukannya, yang mempromosikannya. Kita ulang kembali ayat yang mempromosikannya ini menyebut seperti ini, saudara. Ya, kita membaca ayat 17 ulang. Perhatikan, yuk. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Roh, Spirit, Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata. Kalau dia mampu mendengarnya, dia juga berkata, mari, aku datang, gitu. Terus, Marilah. Ya. Dan barang siapa yang haus. Setiap orang haus. Cuma yang menjadi persoalan nanti adalah mendengar. Sebab yang merespon itu yang mendengar suara Roh. Karena yang menyampaikan ini adalah Roh dan pengantin perempuan. Saudara, karena ini Wahyu pasal 22, ini pasti akan terjadi, saudara. Firman Tuhan itu kebenaran. Ada banyak orang meramalkan ini, meramalkan itu. Yang namanya ramalan belum tentu terjadi. Ada banyak orang memprediksi ini, memprediksi itu, baik itu hal yang buruk maupun hal yang baik. Tahun ini kata orang China tahun tikus, gitu ya. Tidak semuanya dalam ramalan, dalam prediksi seseorang bisa terjadi, tidak semuanya. Tapi kalau seluruh firman Tuhan dan dalam kitab Wahyu, ini adalah hal-hal yang akan terjadi dan pasti terjadi. Apa yang pasti terjadi? Ada seruan. Barang siapa yang haus, baiklah ia datang. Terus. Dan barang siapa yang mau. Hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Iya, cuma sebelum dia haus, semua orang haus. Sebelum dia mau, semua orang pasti mau. Cuma sebelum dia merespon dan bertindak, maka dia harus mendengar. Dan yang menyerukan ini suara Roh, persoalannya. Ini adalah dimensi Roh. Kalau orang boleh saja berkata, berfirman dan tertulis di Alkitab.
Tapi orang mengapa tidak merespon? Bahkan anak Tuhan tidak merespon. Yang promosi, kalau buat anak Tuhan sudah, dia sudah ada di situ. Tapi dia tidak mengalami fasilitas sungai kehidupan. Nah, saudara ya, perhatikan baik-baik, karena ini adalah suara roh. Ini adalah di bidang dunia roh, di bidang dimensi roh. Sedangkan kita sering adanya di dimensi jasmania dengan kasat mata yang kita lihat. Firman Tuhan itu dimensi roh namanya. Memang kita ada dua dalam kehidupan kita, kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Saudara lebih memprioritaskan mana? Rohani atau jasmani? Jujur. Jasmani. Apa yang kita lihat? Ya kan? Apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Pekerjaan kita. Apa yang kita lihat? Kesehatan kita. Apa yang kita lihat? Suami saya, istri saya, udah itu stay home lagi. Tiap hari lihatin istri kita. Dulu sebelum stay home suaminya pergi, lumayan lah, nggak terlihat. Sekian jam pulang, golnya dia. Sekarang, udah uang tua kayaknya nggak tahu dia, gitu ya, dan bosan ya. Memang sengaja begitu. Ada anak-anak merasa, kalau ada papa, kalau ada mama gitu ya. Coba ini kamu dibikin mami, lecturingnya ini apa ini? Kalau ada papa, ada mama rasanya nggak bebas. Kalau papa mamanya pergi gitu, wah seneng anak-anak. Tapi sekarang udah sekolahnya libur, ketemu sama papa mama, ayo seru. Ya kan? Keadaan sekarang ini, saudara, keadaan yang harusnya dari anak-anak Tuhan yang merespon sungai kehidupan ini dan fasilitas. Sebab kenapa orang berkata, ini kan masih Wahyu pasal 22 loh. Jadi kalau Wahyu pasal 1, kalau saudara memeriksa tentang kitab Wahyu dan suka dengar khotbah saya di YouTube, saudara, sampai sekarang baru pasal 8 saja. Belum terus-terus. Karena tidak mudah untuk menyampaikan kitab Wahyu. Sebab ini dalam kitab Wahyu ini sering disebut suara roh. Yang nggak gampang. Suara roh ini nggak bisa ditafsir oleh pikiran manusia persoalannya. Ini harus dekat sama Tuhan. Gak semudah yang orang boleh menafsir gampang saja. Saya lihat referensi dari YouTube, dari Google, itu banyak sekali. Ada diterangkanlah kitab Wahyu dari pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta D dan seterusnya. Lalu rangkum aja jadi satu. Lalu bikin kesimpulan, gampang sekali. Tapi tidak seperti itu. Itu harus punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi tidak mudah. Tapi dalam kitab Wahyu pasal 8 ini, pasal 8 aja belum terjadi. Mesti lama lagi pasal 22 gitu ya. Orang hanya berpikir bahwa pasal 22 itu masih jauh. Jadi ini masanya yang masih jauh. Keliru pemikiran. Saudara, perlu nggak kehidupan? Perlu nggak kehidupan? Saya ulang kembali, karena ini suara roh, ini dimensi roh. Memang Tuhan bilang jangan terlalu ngeroh dalam hidup ini. Gini loh, contoh orang-orang yang roh, dia mimpi ada ular. Waduh, ada apa ya? Dia mimpi ada kodok, ada apa ya? Dia mimpi ada apa ya? Ditanya, kira-kira ada apa artinya ya? Ya kadang-kadang mimpi itu bunga tidur. Tiba-tiba ada ular masuk ke rumahnya. Ada apa gerangan di rumah saya ya? Ada roh jahat? Enggak. Sebelahmu sawah, jadi gampang ular masuk. Gitu ya. Jadi jangan terlalu ngeroh. Apa-apa ngeroh. Tetapi antara roh
Ini roh ini sesuatu yang memang rohani, hal yang rohani kita butuhkan. Dan jasmani itu harus seimbang, harus balancing, harus seimbang. Memang ada Kristen yang selalu meroh, segala-galanya roh. Roh semua. Kalau orang suka ngeroh, ini satu nasihat dari firman. Kita baca. Begitu konteksnya roh, memang Tuhan ungkapkan dalam 1 Yohanes. Ya, rasul ini juga yang ngomong. Rasul ini mendapatkan ini suara roh dari pengantin. Tetapi untuk berhadapan dengan dunia roh, mesti hati-hati. Kata Rasul Yohanes. Makanya ditulisnya dalam 1 Yohanes pasal 1 kita baca. 1 Yohanes pasal 4 maksudnya. Ayat 1. Ayo dibaca cepat untuk hal ini supaya kita memahami. Saudara-saudaraku yang kekasih, Iya. janganlah percaya akan setiap roh, Jangan percayakan setiap roh. tetapi ujilah roh-roh itu. Ini yang namanya dimensi yang ini nih, mesti diuji roh-roh itu, saudara. Kalau dimensi pekerjaan, begitu kita lihat pekerjaannya ini baik atau tidak, gampang kita menguji langsung karena itu terlihat oleh mata kita. Kalau saudara melihat makanan, ini dimensi jasmani, makanan yang kita makan karena kita butuh makan, maka kita lihat ini makanan sudah basi, kadaluarsa atau tidak. Lalu kita gampang memisahkan yang tidak baik dan kita ambil makan yang baik, betul kan? Tapi yang namanya roh tidak mudah. Tuhan berkata dalam dunia roh mesti uji. Terus Apakah mereka berasal dari Allah? iya, Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. iya banyak nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Banyak hamba Tuhan palsu. Banyak hamba Tuhan yang merampok jemaat padahal palsu. Tapi lucunya jemaat suka dengan yang palsu-palsu. Karena jemaatnya juga palsu. Ya cukup aja di situ. Palsu itu maksudnya munafik gitu loh. Terlihat di wajahnya. Ngomongnya A, di hatinya B. Gitu loh. Banyak yang begitu. Kalau ada hamba Tuhan yang menyatakan kebenaran, nggak suka. Tapi hamba Tuhan yang bohong-bohong dikit, oh itu aja malah cerita bohong-bohong dikit, suka. Udah ketahuan yang hamba Tuhan yang nggak benar, tetap aja suka. Nah ini memang karena sekarang ini hamba Tuhan itu dianggapnya sebagai penghibur. Datang ke gereja, terhibur. Hamba Tuhan yang bikin stres mah nggak mau didatengin. Ya, obat Tuhan stres gimana? Seperti tobat nggak mau datang. Stres tinggalkan dosa, stres. Kalau yang menghibur, sudah kita lihat baik-baik, memang roh ini mesti diuji. Karena iblis bisa menyerupai malaikat terang. Pernah lihat malaikat? Saya mau tanya sama saudara, malaikat itu kira-kira dalam benak pikiranmu yang namanya malaikat gitu, kira-kira apa tuh? Kepada malaikat, kira-kira apa? Ngapain? Menyeramkan atau menenangkan? Dalam benak pikiran kita aja, malaikat itu kira-kira apa? Bersayap terus. Jangan aja kalau malaikat bersayap. Melindungi, itu cenderungnya kan gitu. Oh, ada malaikat, ada pelindung. Buat orang Kristen ya. Dalam benak pikiran kita malaikat itu sesuatu yang dari utusan dari Tuhan. Ada dia tenang, pelindung begitu. Karena ayat berkata malaikat Tuhan berkemah atas orang-orang benar, akan menjaga menatang orang benar. Itu kisah nyata loh, kisah nyata. Dia nggak kelihatan secara kasat mata karena dia di dalam dunia roh, tapi nyata sekali. Apalagi kalau kita tahu bahwa kita anak-anak Tuhan, dalam kerajaan malaikat itu adalah pelayan, kita adalah anak. Tinggi level kita dari malaikat. Dan malaikat ini sebagai pelayan,
Yang namanya kalau abdi raja, abdi kerajaan. Saudara lihat aja yang namanya kerajaan. Itu nggak sekedar cuma tuan dan hamba ya. Kalau udah bicara mengenai abdi kerajaan, itu seumur hidupnya mengabdi kepada raja. Betul ya? Terus contoh lah, Mbah Brigjen kalau nggak salah yang di Jogja waktu pas Gunung Merapi meletus. Karena dia merasa bahwa dia adalah abdi dari sultan siapa begitu. Karena nggak dapat wangsit, dia jadi tetap tinggal pada saat Gunung Merapi mau meletus dan mati. Itu kalau udah abdi itu memang sepenuhnya, saudara. Jadi kalau saudara lihat kisah-kisah kerajaan itu, dia akan mengabdi kepada rajanya sepenuhnya. Memang sudah janji mati begitu, sudah ikrarnya mati gitu. Itu yang namanya abdi begitu. Kalau raja ya bentuk kerajaan ya, beda kalau bentuk presiden. Kalau bentuk kerajaan semua akan termotivasi ke arah situ, saudara. Jadi pelayan Tuhan, para malaikat itu sungguh mengabdi kepada Tuhan. Dan dia akan membela anak-anaknya. Itu sudah tugasnya. Mereka terang. Tapi jangan salah. Iblis bisa menyerupai malaikat. Kita baca 2 Korintus 11. Yuk. 2 Korintus 11. Ayat 14. Diganti sama ini aja nih. Tolong. Itu tuh dicari tuh. Ben. Itu kendor kayaknya. Yang kemarin mana? Itu ada. 2%. Ya. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Terus jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya itunya nggak salah. Ganti. Siapa? Cari yang pakai yang lain, cari yang lain yang panjang. Ulang lagi 2011. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Sudah ya, iblis ini kegelapan. Tapi dia menyamar sebagai malaikat terang. Dia palsu. Ya, dia sepertinya terang. Terang itu artinya membuat damai, membuat tenang dan lain sebagainya. Perhatikan kalimat 15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan yang menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ada iblis yang menyerupai malaikat terang. Ada iblis yang menyerupai Mesias palsu. Mesias itu adalah arti dari Mesias, orang yang diurapi. Orang yang diurapi itu adalah orang yang berkaitan dengan dunia roh semua itu. Tapi palsu. Mereka melakukan mujizat. Kita baca Matius 24 ayat 24. Perhatikan. Yohanes yang ngomong di dalam 1 Yohanes. Ujilah segala roh. Yohanes menyampaikan itu karena dia tahu bahwa dunia roh ini mesti hati-hati. Sebab iblis menyerupai malaikat terang, itu disampaikan oleh Paulus. Dan bahkan Yesus sendiri ngomong Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat terus, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bayangkan ya, malaikat terang, iblis menyerupai malaikat terang. Malaikat terang mah santailah. Tapi ini muncul Mesias palsu. Ini yang bahaya, saudara. Karena Mesias palsu dan nabi palsu ini melakukan mujizat, sedangkan prioritas orang pada apa yang kelihatan.
orang melihat apa yang kelihatan, dan muncullah Mesias-Mesias palsu, muncullah nabi-nabi palsu dengan melakukan mujizat. Makanya kekristenan itu tidak hanya sekedar menitik beratkan pada yang kelihatan. Yang kelihatan itu menjadi nyata. Yang kelihatan itu menjadi nyata, tapi sebentar belum nyata sampai waktunya menjadi nyata. Kita harus memahami tentang ini. Ini yang namanya iman. Saudara harus memahami tentang yang namanya iman. Perhatikan, cuma-cuma Tuhan beri, gratis Tuhan beri. Apa itu? Air kehidupan. Bagaimana itu air kehidupan? Sedangkan pohon-pohon kiri kanan, ini adalah kaitan pohon itu dengan tanah, kaitan dengan pekerjaan, akan menghasilkan buah. Sebulan sekali itu pasti ada yang baru, ada untung, ada yang baru. Itu pekerjaan. Kemudian dari air kehidupan ini menghasilkan apa? Daun-daun dari pohon itu akan memberikan obat, akan menyembuhkan semua bangsa. Cukup buat semua bangsa, apalagi cuma penyakit kita. Jadi saudara, sudah diungkapkan sama Tuhan demikian rupa, dan cuma-cuma hanya yang menyampaikannya adalah suara roh dan pengantin. Pengantin siapa ini? Ini pengantin anak domba. Misalnya nih ya. Memang sih menjadi siapa pemberitanya? Siapa yang mempromosikan? Misalnya ada satu barang, produk gitu ya. Produk misalnya biapong aneke penges gitu. Dijual gratis. Bukan dijual, gratis, dikasih gratis. Kalau cuma udah tahu. Kalau yang belum tahu, namanya enggak? Siapa anak pengen? Iya kan? Orang tertarik, apalagi biapongnya bener-bener gitu. Kurang menarik deh. Ya, kalaupun orang datang ke situ ngapain? Coba. Beda sama ada restoran terkenal gratis, bilang udah terkenal itu restoran. Iya kan? Sekarang siapa yang mempromosikan? Yang promosiin siapa? Ini adalah pengantin anak domba Allah. Siapa anak domba Allah? Nggak tertarik. Nah, saudara dengar baik, suaranya diperdengarkan. Marilah, roh dan pengantin mengatakan, marilah, datanglah, ambillah, nikmatilah air kehidupan cuma-cuma. Karena ini adalah anak domba yang bisa merespon, yang bisa mendengar dengan baik, adalah orang-orang yang masuk dalam penggembalaan. Itulah sebabnya mengapa orang-orang yang lain tidak mau mendengar, orang-orang yang lain tidak mau merespon, karena mereka tidak masuk dalam penggembalaan. Sebab dalam penggembalaan yang dilatih itu apa? Pendengaran. Dalam penggembalaan, kita penggembalaan namanya. Yang dilatih bukan matamu. Itu orang bajunya bagus sih. Ke gereja, bajunya bagus. Ini bukan domba. Karena dia lihatnya mata. Itu emasnya ya, di tangannya berapa kilo ya? Dari mana dia beli duit itu? Beli duit. Beli baju. Duit dari mana deh? Saya tahu orang ini. Oh, gitu. Mata. Makanya nggak pernah bisa merespon. Kalau nggak merespon, ya sorry nggak dapat fasilitas. Saudara mah haus pasti. Semua orang juga haus. Kalau misalnya ada gratis, pasti mau semua orang juga. Cuma kalau nggak dapat ya. Gak taunya secara rohani kita gak merespon. Dateng.
Yang kita andalkan cuma mata, pikiran. Mulailah negatif thinking. Gereja di mana-mana begitu. Datang ke gereja bukan cari firman, tapi ya saya mau cari firman, coba lihat juga. Awalnya baik, dapat firman, awalnya diberkati. Kenapa kok kekristenan semakin lama kok semakin merasa kecewa saya? Karena kita sudah dialihkan sudah. Dari yang tadinya setia, dari yang tadinya kita tulus mau dengar firman Tuhan saja, tapi sudah lama di jemaat itu lama-lama terganggu juga. Ngelihat juga si Ono dan si ini. Betul apa benar? Dulu mah aduh saya datang kemari, ada tuh yang bilang sama saya datang kemari itu karena firman, saya begitu mendengar firman, luar biasa firman, dan itu mempengaruhi hidup saya. Pertama-tama, lama-lama lihat juga si Ono, si mundur dan kecewa. Padahal penggembala itu yang dilatih adalah pendengaran. Yohanes, dia juga yang ngomong nih ya. Yohanes 10. Makanya hebat sekali nih Yohanes ini, menyikapkan banyak hal, saudara. Dan dia dapat satu pewahyuan. Gak taunya dia siapkan, ya memang dari Tuhan semua. Itu karena Yohanes ini apa, saudara? Cinta sama Tuhan. Nah, itu orang cinta sama Tuhan ini memang jadi orang dahsyat, saudara ya. Kita baca Yohanes 10 ayat 3 sampai 5. Ini perhatikan baik-baik ya. Yohanes 10 ayat 3 sampai 5. Inilah sarana penggembalaan. Ya, saudara ya, mari. Untuk dia penjaga membuka pintu. Untuk gembala, dia itu gembala. Penjaga membuka pintu, terus Dan domba-domba mendengarkan dan suaranya. domba-domba mendengarkan suara gembala, terus Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun. ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ini gembala. Dia tahu nama domba-dombanya, dia panggil cepat merespon dan menuntunnya keluar. Dan inilah yang namanya domba, saudara. Mari. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka. Dia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suara. Mengapa domba mengikuti gembala? Karena mengenal suara gembala. Terus, Tetapi seorang asing pasti tidak mereka. lalu ada penampilan orang asing. Orang itu asing itu punya penampilan. Makanya kalau yang namanya penampilan dilihatnya sama. Saya punya penampilan. Saya tampil hari ini dengan baju warna putih. Saya kalau ngomong baju mesti nanya warna. Antara warna putih sama krem buat saya sama. Ya. Lalu dengan dasi, ini katanya salah dasinya. Jadi lagi. Dengan, tapi kemarin minggu lalu penampilannya beda. Wajahnya sih tak beda, cuma bajunya yang beda. 2 minggu lalu setiap khotbah ada penampilan, betul ya? Kalau saudara lihat, saya sudah sampaikan di YouTube kan video saya lagi gitu kan di Golden. Dia lagi. Bayangkan kalau bajunya itu kan nggak enak ya, nggak menarik. Makanya tiap tampil mesti ganti baju. Jadi ini promosi baju atau promosi tampil? Tampil mesti ganti baju. Ada memang gereja yang tampilnya kayak gitu juga. Pakai jas, bukan, ada satu lagi gereja yang pakai jubah, gitu kan ya. Ya itu juga. Pasti balik lagi ya itu lagi, dia nggak pakai yang lain-lain. Gitu. Seperti misalnya di Katolik, pastor ya itu juga kan. Protestan itu juga. Tapi untuk Pentecostal beda-beda. Tapi nggak pusing. Penampilan itu memang dilihatnya sama. Gembala punya penampilan. Orang asing juga punya penampilan. Nah, domba-domba itu nggak melihat penampilannya.
Domba-domba itu melatih pendengarannya. Bukan melatih mata, bukan melatih hidung, tapi melatih pendengarannya. Apalagi bukan melatih mulut. Namanya domba cuma bisa mbek. Gak banyak protes yang namanya domba. Yang dilatih sama dia. Ini berkat ini loh. Telingamu ini sumber berkat ini. Ini sarana setelah diberkati ini. Lo serius? Bukan mata. Sarana diberkati. Yuk. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Kenapa? Malah mereka lari daripadanya. Mereka lari daripada orang asing. Mereka tidak akan pernah mendengar suara asing, apalagi mengikuti nasihat orang asing. Gak pernah. Itu domba sejati itu. Terus, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ya. Tuhan itu gembala. Dia menyampaikan suara. Tuhan itu roh. Kalau dia menyampaikan suara roh pasti. Dan karena Tuhan itu gembala, menyampaikan suara roh yang merespon pasti domba-dombanya. Karena domba-dombanya ini dalam sarana sistem pengembalaan yang dilatih adalah pendengaran. Terus dia mendengar, oh ini suara Tuhan. Ini saya ikuti. Dan waktu saya ikuti, maka kita akan mendapatkan fasilitas sungai kehidupan. Tapi begitu kita mendengar, kelihatannya malaikat terang itu kan kelihatannya Tuhan. Mesias masuk kelihatannya Tuhan. Tapi sorry, begitu didengar, sorry ini bukan Tuhan. Jadi domba itu begitu peka sekali terhadap suara. Dia bisa membedakan mana suara asli dan mana yang bukan. Sampai sejauh itu enggak telinga kita terlatih. Sampai sejauh itu enggak pendengaran kita terlatih. Ya bukan telinga secara kasar, secara jasmani ini saudara ya. Mungkin ada beberapa saudara juga telinganya kurang baik. Ada budak-budak dikit gitulah. Telinga saya juga ada budak-budak saudara. Jadi kalau untuk membedain, wah ada susah. Tapi nggak masalah yang itu. Tapi yang dimaksud dengan telinga ini memang kita dengar, tapi sebenarnya semua berasal dari telinga rohani yang namanya hati. Itu yang menyaring semua. Makanya hati kita ini tempatnya firman, bukan tempatnya sakit hati, bukan tempatnya kecengkeran, bukan tempatnya kekecewaan. Hanya firman yang di dalam hati kita, dari mendengar suara Tuhan. Nah, ini pelatihan. Datangnya setelah beribadah bukan menyiapkan matamu, tapi menyiapkan pendengaran. Saudara, saat peristiwa-peristiwa, kalau di gereja mah kita dengar firman. Nah, waktu di hidup sehari-hari itu loh, kadang-kadang saudara harus mengikuti apa kata hati. Kata hati Tuhan, apa kata Tuhan yang dimana di situ saudara harus berhadapan dengan masalah hidup. Saudara harus berhadapan dengan jangan salah engkau menyampaikan, jangan salah engkau berjanji, mengikat janji. Betul kan? Kalau saudara salah nih mengikat janji, matang dah. Yuk kita invest yuk. Ya mungkin nggak begitu banyak lah, 10 juta, 20 juta. Tapi begitu kita tanda tangan, diambil orang duitnya sama orang, tiba-tiba dia nipu kita. Di dunia ini loh saudara, itu kita butuh itu satu keputusan yang tepat. Tuhan gak mau anak-anaknya terlibat hutang, terus berlarut-larut menderita, susah. Nggak mau itu. Nggak ada kita menyebutkan itu. Tuhan rencanakan hidup yang berlimpah. Tuhan yang ngomong loh. Domba-dombaku akan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yuk kita baca tuh. Itu kalau domba, aduh, luar biasa. Saudara ya, Yohanes 10 kita baca. Kita membaca ayat 11 sampai 12. Yuk. Jangan 11, jangan ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 lebih tepatnya ayat 10 ayat 10. Mari, yuk dibaca. Pencuri datang hanya untuk mencuri,
Iya. dan membunuh dan membinasakan. Perhatikan, iblis itu adalah pencuri, Tuhan bilang. Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Siapa bapamu? Bapamu iblis. Dia pembunuh sejak mulanya. Tapi Tuhan datang terus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Supaya domba-dombaku mempunyai hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. ini Tuhan yang ngomong secara langsung. Ini janji dari Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita butuh pegang janji orang. Dan kita juga janji kita dipegang sama orang. Betul ya? Betul ya para pedagang ya? Ntar saya bayar lah bulan depan. Cuma jadi gombal. Kita juga ditutup untuk pegang janji oleh orang lain. Betul ya? Siapapun kita, pembisnis manapun, orang gak suka dengan orang yang gombal janji. Betul kan? Dan Tuhan itu mendapati janji. Dia yang ngomong. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya dombaku mempunyai hidup. Tidak hanya begitu, dan mempunyai hidupnya dalam segala kelimpahan. Tuhan yang janji. Makanya saya, ayo kita latih suara ini. Pendengaran kita ini kita latih. Kita mendengar suara Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan. Ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta, gimana sih membedakan suara Tuhan, suara iblis, dan suara manusia, suara hati kita? Gampang. Setia dalam penggembalaan. Jangan pakai kata pendeta ono, kata pendeta ini, kata pengalaman orang itu. Enggak. Pakainya kebenaran firman. Setia dalam penggembalaan. Nah, bagaimana caranya setia? Bukan yang dilihat waktu kau sudah ke gereja, bukan yang kau perhatikan itu matamu, bukan mata yang kita pakai, tapi benar. Ya, kita punya mata, tapi bukan dipengaruhi oleh mata, dipengaruhi oleh apa yang kita dengar dari Tuhan. Suara gembala, suara firman, itu yang kita prioritaskan. Bayangin ya, kalau ada orang minta nasihat sama saya gembala, saya kasih nasihat. Di WA kah, datang kah secara pribadi. Nggak lama kemudian, tiba-tiba ada satu peristiwa sama dia. Loh, kenapa kamu begitu? Nggak dengar nasihat saya. Ya, depan saya Pak, iya. Ya, sekarang dewek lah. Rumah maneh lah ya. Terus saya menyampaikan nasihat itu bukan dari prediksi saya, tapi dari apa yang saya, karena saya statusnya sebagai gembala. Saya nggak mau ada orang yang sengsara, nggak mau. Seburuk-buruknya orang dan menyakiti saya, tidak pernah saya suka orang itu kemudian susah menderita. Enggak. Ini gembala. Karena ada gembala begini, tuh pendeta di jemaat saya ya, jahat-jahat, termati dia. Ini dalam hati saya, ini pendeta naon nih. Entah dia susah, sakit, menderita. Lo kok suka ya pendeta yang jemaatnya menderita, sakit? Enggak benar ya. Gembala itu cirinya satu, mudah belas kasih. Saya mudah belas kasih. Yesus sama Yesus. Saya mau belajar kan dari Yesus. Tapi memang begitu, Saudara. Gak ada nasihat itu yang keluar karena kemauan sendiri, gak ada. Nasihat itu berasal dari Tuhan dan saya rindu supaya kita semua diberkati. Saudara diberkati lalu ingat saya juga gak apa-apa, gak ingat juga gak apa-apa. Karena tugas saya bukan mengingat-ingatkan dirimu, bukan. Tugas saya cuma menyampaikan suara. Salah kalau pendeta ingat-ingatin. Bro, belum perpuluhan bulan ini, bro.
belum. Pernah ada saya ngomong gitu? Hah? Telepon ya. WA atau telepon? Pernah ada? Enggak tuh. Karena saya penyampai suara. Kalau saya pengingat, itu namanya saya bukan gembala. Kalau gembala itu cuma dan gembala yang baik, dia udah pasang badan buat kita loh. Amin. Siapa itu? Yesus Kristus. Itu gembala agung kita. Amin. Saudara, memang begitu mendengar dan taat ya. Karena dari mendengar dia mengikuti apa yang dikerjakan oleh gembala. Domba itu mengikuti kemana saja. Ungkapan ini artinya ikut nasihat dari gembala. Saudara perhatikan baik-baik. Ini sebuah kepatuhan yang sungguh luar biasa. Sebuah pengabdian yang sungguh luar biasa. Sebuah kesetiaan. Orang setia itu adalah apa yang diomongin sama yang dia setia itu, saudara, dia lakukan. Itu yang setia namanya. Saya setia sama si dia nih, loyal. Saya bekerja di perusahaan ini loyal. Tapi disuruh sama bos nggak mau. Itu namanya buat setia. Kalau orang yang setia itu begitu, saudara, apa yang dilakukan, apa yang disuruh pasti dilakukan sama dia. Dengan setia dia melakukannya. Nah, saudara, jadi kesetiaan untuk taat sepenuhnya kepada gembala ini luar biasa, saudara. Memang sih sebuah ketaatan itu ada banyak orang mengajarkan ketaatan. Orang tua sama anak mengajar ketaatan, betul ya? Yang paling ekstrim sekali mengajar ketaatan adalah di militer. You nggak hormat sama komandan, masuk pengadilan loh. Bukan cuma diskor, tapi masuk pengadilan akan terus kena hukuman. Itu kalau nggak taat sama komandan di militer. Tapi penggembala itu bukan militer. Penggembalaan itu gembala penuh dengan belas kasihan. Dan domba cuma diminta dengar suara gembala. Bukan mulut yang dipakai, bukan mata yang dipakai, tapi pendengar. Jadi tiap-tiap kita masuk dalam sarana penggembalaan di mana kita ke gereja, maka yang kita selalu prioritaskan atau yang selalu kita utamakan adalah pendengaran kita yang selalu kita siapkan. Bukan mata, bukan mulut kita. Ada apa? Ngoceh, ngomong, kritik. Itu bukan domba. Domba itu cuma dengar. Dan ini untuk kebaikan kita, saudara. Untuk kebaikan saudara sendiri. Untuk kebaikan si domba itu sendiri. Saat suara ini datang, suara roh dan pengantin berkata, marilah. Yang mendengar berkata, marilah. Yang haus, datanglah. Yang mau, ambillah air kehidupan dengan cuma-cuma. Haleluya. Saudara, ini wahyu ya. Kita pikir masih jauh. Tidak sebenarnya. Karena sebelumnya Tuhan menjelaskan tentang air kehidupan. Sebelumnya Tuhan jelaskan air kehidupan. Ini adalah sebuah fasilitas bagi yang merespon, mendengar. Kita lihat Yeskiel 47. Sama dua-duanya ini bicara mengenai air kehidupan yang menghasilkan sungai kehidupan. Ya, kita baca dalam Yeskiel pasal 47. Sangat luar biasa. Kita baca ayat 3 dimulai. Yuk. Yeskiel 47 ayat 3. Jangan dulu ayat 3 deh. Kita lompat saja ya. Ayat 5 dimulai. Sekali lagi yang mengukur 1000 hasta lagi. Ya. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Begitu air itu sudah menjadi sungai, sungai kehidupan. Sama dengan Wahyu 22. Cuman Yeskiel ini
seolah-olah menyatakan, itu secara kasat mata. Karena inilah yang terjadi kalau ada sungai. Ini diumpamakan sangat sederhana sekali. Tapi yang namanya sungai bukan cuma sungai biasa. Kalau sungai, sungainya yang bagus adalah kiri kanan ada pepohonan, Mas. Betul ya? Tapi ini menjadi sungai kehidupan. Nah, ini sungai yang luar biasa. Di sini diungkapkan detil. Apa fasilitas sungai kehidupan? Terus, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, ya, sebab air itu sudah meninggi, ya, sehingga orang dapat berenang. Nah, perhatikan. Terus, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat Sudahkah manusia? engkau lihat? Lihat itu pakai ini kenyataannya. Kalau yang namanya mata itu bicara mengenai kenyataannya, realnya. Tadi suara roh direspon bagus. Sebab sungai kehidupan itu ada realnya. Ya, dibaca. Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Sama kan? Wahyu pasal 22 ada banyak pohon. Terus ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Air yang mengandung banyak garam itu air asin. Laut itu asin atau tawar? Asin. Ada yang laut tawar? Laut-lautan. Laut itu asin. Jadi kemana air laut itu mengalir itu ada asin. Tetapi begitu air laut yang mengalir ke sungai ini, air itu menjadi tawar. Wow, itu dampaknya. Dampak dari sungai kehidupan. Terus kedua, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Dan hidup. Oh, bayangin, kalau kita bicara mengenai makhluk hidup, itu bicara mengenai makhluk hidup itu, saudara. Kalau itu digambarkan domba. Selain itu kan ada makhluk yang lain, ada binatang yang lain, ada singa, ada apa gitu, segala macam. Itu orang-orang yang lihat, orang-orang yang tetangga-tetangga kita mungkin, atau kaum keluarga kita yang belum bertobat. Di mana di situ kalau ada sungai kehidupan, maka di mana saja orang ini yang selalu hidupnya ada sungai kehidupan menghidupkan orang. Di mana saja ada sungai ini mengalir, di situ makhluk hidup menjadi hidup. Kalau saudara ada dan saudara bekerja pada satu perusahaan, karena saudara yang tadinya itu perusahaan mau bangkrut jadi hidup. Amin. Jangan saudara kerja di situ yang tadinya perusahaannya jaya, begitu saudara kerja bangkrut. Ini air kematiannya saudara bawa. Yang kita bawa itu air kehidupan. Di mana saja sungai ini mengalir, di mana saja ada orang ini yang membawa sungai kehidupan, di situ ada kehidupan. Itu namanya sungai itu berdampak dalam diri. Terus itu poin kedua. Satu, poin pertama adalah kalau ada air laut yang asin menjadi tawar. Poin kedua, memberi kehidupan. Yang ketiga, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Ya. Sebab kemana saja air itu sampai, Ya. air laut di situ menjadi tawar. Ya. Dan kemana saja sungai itu mengalir, Terus, semuanya di sana hidup. Hidup semuanya di sana. Ini sudah ada nggak dalam hidupmu? Makanya keluarga, ada satu keluarga yang di kita nih yang saya tidak sebut. Kalau beli di tempat saya, itu warung cepat laku. Ini kan namanya kehidupan. Ini sudah berdampak. Pada keluarga ini sudah berdampak. Yang diinginkan di mana saja. Nah, itu kan baru Pegaden. Di mana saja. Nah, itu yang diinginkan. Jadi setiap kita ada kehidupan. Setiap kita ada kehidupan. Membagikan orang yang tadinya patah semangat jadi bangkit lagi. Yang lesu jadi kuat lagi. Di mana saja saudara ada, di situ ada kehidupan. Amin. Amin.
Jangan saudara begitu datang ke tetangga, yang tetangganya tadinya damai-damai, begitu saudara pun ribut. Nah. Terus ini perhatikan. Maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Iya. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu Iya. ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Ikan itu bicara berkat. Amin. Ada saudara yang pernah mimpi dapat ikan? Pernah? Mau dapat berkat? Kenapa dulu? Saya pernah mimpi di satu kolam. Loh, saya tahu di kolamnya kolam cetek gitu. Begitu saya ambil, ikan di laut, udah gede. Oh, dapat berkat. Tapi dulu tahu kemana aku datang. Iya. Jadi kalau gambaran ikan itu berkat, bayangkan yang berkat yang kita dapat itu berkat seperti orang dunia dapat. Tapi orang dunia udah susah-susah aja ke laut. Laut itu di dalam Mazmur, kalau sudah baca 107, semakin mau dapat berkat, semakin mau dapat ikan yang gede, semakin ke laut yang semakin banyak bahaya. Semakin dalam saudara, semakin banyak bahaya. Betul kan? Memang dapat berkat besar kalau anugerah. Kalau udah di lautnya udah menempuh bahaya, pulang nggak dapat apa-apa. Banyak yang begitu. Semakin orang berani, kata orang dunia, modalnya gede. Saudara nggak perlu, saudara nggak perlu kayak model orang dunia. Di sini saja ikan-ikan yang gede-gede seperti di sana. Di sini saja, biarpun cuma jualan nastar, gede-gede lo berkatnya seperti di sana. Haleluya. Biarpun cuma warung kecil-kecilan, gede-gede seperti di sana. Amin. Nah, kita mesti percaya sama firman Tuhan. Nggak bisa gampang kok. Di sana berkatnya gede, tapi penyakitan. Dapat berkat, bayar dokter, dapat berkat. Sini memang nggak begitu besar seperti di sana, tapi nggak sakit-sakit. Kan bisa nabung. Nah, amin. Nah gitu. Jangan miliaran dapat berkat. Enggak, warungnya kecil miliaran gimana? Enggak sih. Tapi saudara tidak sakit. Saudara bisa bayar semua muanya, malah ada lebih bisa nabung. Itu sono utangnya yang banyak. Dapatnya miliaran, cuma habis bayar utang. Kita tidak begitu. Bebas, hati bebas. Punya suami yang manis, punya istri yang manis, rumah tangga yang indah. Itu berkat. Amin. Itu berkat yang terbesar. Itu kekayaan yang terbesar yang kita dapatkan. Itu hanya dari sungai. Suamimu yang gak bertobat gara-gara saudara membawa sungai kehidupan, dia jadi manis dan indah. Hidup. Istrimu yang tidak bertobat gara-gara saudara membawa sungai kehidupan, menjadi manis dan indah. Itulah kehidupan yang indah. Terus masih ada satu poin lagi. Ya, yuk. Tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar. Rawa-rawa dan payah-payahnya tidak menjadi tawar. Terus itu menjadi tempat mengambil garam. Iya, ini kan kita tinggal di dunia, saudara ya. Jangan semua fasilitas dunia jadi tawar di hadapan kita. Wah, jadi kita kayak orang kuno dong. Enggak, ada juga sebagian yang kita bisa nikmati fasilitas dunia. Apa itu? Salah satunya ini, tab ini saya nikmati fasilitas dunia. Apa itu? Handphone, streaming, live streaming. Ini fasilitas dunia, saudara. Jangan kemudian setiap sesuatu yang dari dunia, memang dunia punya pengaruh, betul ya? Fasilitas dunia yang paling hebat, yang paling menonjol apa? Iya, duit. Fasilitas dunia.
Apa kita nggak perlu duit? Perlu kita pakai, tapi dia dirawat, terkendali. Jangan pengaruh dunia. Kalau pengaruh dunia yang begitu hebat sekali, kawan. Begitu kena kepada sungai kehidupan, kawan. Racunnya tidak kena sama kita. Kita tidak terpengaruh dengan kemewahan. Kita tidak terpengaruh dengan mengandalkan duit. Nah, itu. Kita tidak terpengaruh, kita tidak teracuni dengan pengaruh duniawi yang penuh dengan kebencian. Dunia itu isinya cuma kebencian saja. Tapi pada kita ada damai. Kita tidak terpengaruh dengan dunia yang iri hati. Dalam diri kita ada damai sejahtera. Itu. Tetapi ada fasilitas dunia yang kita perlu. Wah. Dia tidak mempengaruhi kita yang mempengaruhi dia, kita yang mengendalikan. Karena air asin di rawa-rawa menjadi garam. Ya, terus pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Iya, cukup saja di situ. Kita melihat garamnya. Tidak semua air laut ditawarkan, ada yang dibiarkan tetap, tetapi dikendalikan jadi rawa-rawa, jadi garam. Nah, ini kita baca 2 ayat terakhir, Markus 9 ayat 49 sampai 50. Nah, ini fasilitas dari sungai kehidupan. Cuma-cuma ini. Yuk. Markus 9 ayat 49. Iya. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ayat 50. Garam memang baik. Garam memang baik. Terus. Tapi jika garam menjadi hamba. Kalau hamba. Dengan apakah kamu mengasinkannya? Bagaimana kamu mengasinkannya? Terus. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Hendaklah kamu punya garam dalam dirimu. Terus. Dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Itu maksudnya. Hidup damai seorang dengan yang lain. Orang bisa damai karena kasih. Makanya ini poin terakhir, Kolose 4 ayat 6. Jadi saya mau simpulkan nanti, ini fasilitas yang Tuhan kasih buat kita. Yuk. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Terus. Jangan hambar. Nah, kasih itu sifatnya garam. Jangan hambar. Terus. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Iya. Damai. Kasih. Dunia juga tahu yang namanya cinta. Betul ya? Di mana-mana. Lihat sinetron manapun. Cinta. Makanya terpengaruh dengan seluruh film. Loh, dunia ini dipengaruhi oleh film. Lihat ada film yang baru, rame dia. Ada orang yang, aduh saya mah nggak pernah nonton film. Dia nggak punya duit, soalnya dia jadi nggak pernah nonton film. Kalau dia punya duit, dia mau nonton film. Orang suka, ini penghiburan. Dunia penuh dengan penghiburan. Makanya dunia entertainment itu dunia yang wow. Kenapa dunia penuh dengan dan suka dengan penghiburan? Dari penghiburan yang baik, bahkan sampai penghiburan yang tidak baik. Iya kan? Ada penghiburan yang baik ya sekedar kita nonton televisi, radio kita dengar, apalagi. Itulah kali sekarang penghiburan kita, apalagi disuruh stay home. Apa yang kita bisa lihat? Di bolak-balik. Ya dia lagi dia. Selain itu apalagi soal penghiburannya? Pergi ke puncak, pergi ke luar negeri kalau ada orang punya duit. Apalagi penghiburan yang baik, banyak hal. Tapi ada yang tidak baik. Narkoba. Penghiburan, orang kena kecampur narkoba kenapa sih? Rokok. Itu penghiburan buat orang-orang. Karena begitu dia kena tapi dengar baik kata, ini mesti lihat yang namanya calon dong. Orang-orang yang sudah merokok, sudah terlanjur merokok, jangan takut mati. Oh, gitu.
Kan ada korek kalau mati nyalain lagi kan. Tuh anak minuman keras. Karena penghiburan itu dicari penghiburan, tapi tidak baik. Karena merokok membunuhmu. Kata perokok kan gak membunuhmu. Banyak alasan kalau begitu. Udah tahu. Tapi Tuhan kasih penghiburan yang menguntungkan. Roh Kudus disebutnya Roh penghiburan. Amin. Melebihi daripada sekedar kita tenang dari karena miras, karena rokok, karena narkoba, karena segala macam lah. Roh penghidup. Dan dia adalah sumber. Air itu adalah sumber kehidupan. Kalau di satu daerah tidak ada air, biarpun daerah itu, biarpun orang-orang di daerah itu orang-orang kaya semua, tapi daerah itu tidak ada air. Kira-kira bagaimana? Dan tidak pernah ada air. Kira-kira bagaimana? Satu kali daerah ini akan menjadi daerah yang mati. Air itu sumber kehidupan. Sudah begitu, airnya pun Tuhan bilang air kehidupan. Justru saudara yang mendapat pertama kali merespon ini, fasilitas ini, kata Tuhan cuma-cuma, gratis. Sudah diberkati dengan gratis. Wow. Saudara perhatikan ya, dari sungai kehidupan, maka ada di kiri kanan dari sungai itu ada pohon-pohon, daunnya dijadikan obat supaya kita apa? Sehat. Dari sungai kehidupan itu, maka berkatnya seperti berkat orang dunia. Tapi nggak perlu ke dunia, nggak perlu kamu terlalu beresiko banyak. Di sini saja, tetap dalam sungai kehidupan, maka berkatmu seperti orang dunia, karena Tuhan memanggil kita untuk diberkati. Dan dari sungai kehidupan, kemana saja kita ada, maka di situ ada kehidupan, jadi berkat bagi orang. Jadi inilah moto kita. Tuhan kasih fasilitas, sehat, diberkati, jadi berkat. Coba ulang ini. Sehat, diberkati, jadi berkat. Nah, kamu jam itu ya. Kalau firman Tuhan ini mah enak nih. Kalau berkawan, itu tutup telinga. Tapi kalau ini sehat, diberkati, jadi berkat. Ulang lagi. Sehat, diberkati, jadi berkat. Ulang lagi yuk. Sehat, diberkati, jadi Kurang keras, sama-sama serempak musik keras. 2, 3. sehat, diberkati, jadi berkat. Sungai kehidupan. Amin. Haleluya. Respon. Ya, aku datang, aku mau ambil itu sungai kehidupan. Fasilitas dari Tuhan. Yuk kita datang sama Tuhan. Mari tolong siapkan Yesus kebenaran. Yesus kau kebenaran. Mari tolong perjamuan sedikit. Yang live streaming juga. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan bermanfaat.
kepadamu Tuhan. Dunia tak bisa melepaskan hati. Kita berdiri semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makalah kita percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan minuman yang berisi darah Kristus. Haleluya. Demikian juga Yesus pengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Inilah dengan percaya darah Kristus. Mari menyembah Tuhan. Yang bersama dengan di rumah juga menyembah Tuhan. Kulamakamiko ya shalom bintero ya shalom. Tapi Engkau Yesus yang mengikat kami. Haleluya, 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 haleluya. Kau kepala yang baik, kepalaku, haleluya. Aduh, ikan ekor yang awas sampai mengotraki kulit aku, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, Kau berkati semua yang hadir ini Tuhan. Kau berkati semua kami Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu. Haleluya, mereka yang memberikan tempat ibadah, juga menyiapkan pastori. Kau memberkati dengan limpah-limpah Tuhan. Berkati semua apa yang kami akan korbankan sebentar, sehingga kami memberi untuk Tuhan, baik perpuluhan dan semuanya.
berkati yang sudah berkorban perpuluhan juga. Berkati mereka Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Haleluya, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati yang kesulitan ekonomi, Tuhan tolong buka jalan. Tuhan menyediakan segalanya. Air kehidupan itu, sungai kehidupan itu mengerjakan hal-hal yang luar biasa pada anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Demikian juga pemerintah kami Kau memberkati. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, bersama dengan para menteri yang ada, Tuhan jaga lindungi mereka. Haleluya, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik. Terpujilah nama Yesus Kristus. Demikian pula Tuhan untuk KPK, TNI, Polri, mereka semua yang terlibat dalam menegakkan keadilan diberkati, diberi kekuatan, berikan roh takut akan Tuhan, jujur dan damai sejahtera turun atas seluruh pejabat-pejabat di negara Indonesia ini Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kalau kami akan kembali ke rumah kami masing-masing setelah kami menyampaikan korban, mari Tuhan Kau memberkati kami sehingga sampai dengan selamat, dan yang ikut live streaming juga mereka diberkati oleh Tuhan. Di setiap rumah-rumah mereka ada tanda berkat. Karena inilah tujuan Tuhan untuk kami sehat, diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih. Kami merespon untuk suara-Mu karena kami menjadi domba yang baik, akan mendengar suara Tuhan, dan kami akan mendapatkan air kehidupan itu, sungai kehidupan itu, segala fasilitas yang Kau sediakan cuma-cuma. Bahkan kami menjadi sehat, diberkati, jadi berkat itu menjadi real dalam kehidupan kami, baik di sini yang ikut ibadah maupun mereka yang ikut live streaming dan bahkan yang mendengar khotbah ini Tuhan. Kapan saja maka khotbah ini menjadi satu real. Asal percaya kepada Tuhan, terjadi dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Mari angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu, kasih karunia lewat kuasa pendamaian Tuhan Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikku saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja puji selalu, kami alaskan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan